bawa-bawa golok. Pak, Bu, tolong. Heboh ini si Dewi minta tolong, takut kedua saudara kembar itu saling adu bacok. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya buat kawan Nona yang merayakan. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya kawan Nona ya, maaf nih kalau ada perkataan Nona yang selama ini menyinggung atau menurut kawan Nona masih ada yang kurang di sana sini ya. Risetnya, editingnya, ilustrasinya, dan lain-lain. Mohon maaf banget ya. Nah, gimana nih? Kemarin hari raya kemana aja nih kawan Nona? Pada mudik gak nih? Seneng banget ya pastinya buat kawan Nona yang bisa merayakan hari kemenangan bersama sanak keluarga. Bisa jadi ini momen langka, karena mungkin susah banget ketemunya kalau nggak ada momen spesial kayak waktu lebaran. Tapi ya, berbeda nih sama dua orang ini. Bukannya merayakan lebaran dengan gembira, mereka malah menghabisi keluarganya sendiri menjelang hari raya. Boom! Yang satunya ini menghabisi nenek kakeknya karena mau minta THR. Yang satu lagi, saudara kembar sendiri dieksekusi gara-gara cekcok masalah baju lebaran. Saudara kembar loh, yang katanya kan lebih dekat dari urat nadi. Bisa begitu, cuma gara-gara baju lebaran. Kejadian ini dua-duanya tuh ya, baru terjadi di bulan puasa 2024 ini loh kawan Nona. Nah loh, gimana itu Nona bisa kayak gitu? Sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu ya. Cerita ini tuh dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Nona juga mau minta maaf kalau suara Nona rada seret, emang lagi flu nih ya. Oke, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya Kampung Cigarugak RT 09 RW 04 Desa Kadu Jajar Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Banten, tinggallah sepasang lansia bernama Kemet yang berusia 92 tahun dan istrinya yang bernama Sartimah yang usianya sudah 76 tahun. Mereka kini hanya tinggal berdua di sebuah rumah yang sederhana, bahkan dindingnya masih terbuat dari bambu, jadi bilik bambu gitu ya. Biasanya pria tua ini tuh dipanggil Abah Kemet oleh keluarganya dan tetangganya. Abah Kemet ini orangnya baik hati dan bersahaja. Dia juga nggak neko-neko. Hidupnya nggak bisa dikatakan berlebih, tapi juga nggak kekurangan lah ya. Pas lah pokoknya. Selama hidupnya, Abah ini adalah seorang guru agama di sebuah madrasah. Sedangkan Mbah Sartimah istrinya adalah ibu rumah tangga yang selalu setia menemani Abah Kemet. Nah, karena pengabdiannya itu sebagai seorang guru, Abah Kemet masih punya pensiunan juga uang THR yang pasti akan dia dapatkan menjelang hari raya. Abah Kemet dan Mbah Sartima sebenarnya memiliki beberapa anak, tapi ya mereka semua tuh sudah berkeluarga ya dan tinggal di rumahnya masing-masing. Maka itu dulu di tahun 1983, Abah ini sempet kasihan sama tetangganya. Entah gimana keadaan tetangganya itu, tapi yang pasti sih tetangga ini punya anak kecil bernama Zainuddin, yang waktu itu tuh baru berusia 3 tahun. Dan karena itulah akhirnya Abah Kemet dan Mbah Sartima mengadopsi dan merawat Zainuddin sampai besar. Dari kecil sampai besar dianggap cucu sendiri nih ya sama mereka berdua. Tapi memang ada yang aneh nih sama si Zainuddin. Di umurnya yang sekarang sudah 44 tahun dan memiliki istri serta anak-anak, Zainuddin ini nggak punya pekerjaan tetap. Kerjanya itu serabutan, salah satunya jadi kuli bangunan. Tapi kalau nggak ada panggilan, ya dia itu nggak kerja, nganggur aja gitu. Pelangap-pelongo, berharap ada yang ngasih duit. Beneran,
Si Zainuddin ini tuh suka banget minjem duit, dan ya emang sering banget dia tuh utang gitu ya sama Abah Kemet, sama si Mbah Sartimah. Dikit-dikit minjem duit, butuh apa pinjem duit, mau apa-apa pinjem duit. Emang bener-bener ini si Zainuddin ya, nenek kakek udah tua banget begitu, bukannya dia yang nafkain, malah terus-terusan dia yang minjem duit. Udah baik diangkat, masih nyusahin aja pokoknya dia nih ya. Tapi dia ini bukan sekedar nyusahin, kelakuannya emang kebangetan. Karena bisa-bisanya dia tuh punya pikiran yang jahat banget, mau ngerampok aja kalau enggak dikasih. Nah, di tanggal 22 Maret 2024, tepatnya di hari Jumat, Abah Kemet ini mau ambil uang THR nih. Ingat kan, si Abah ini seorang guru. Makanya di hari tuanya dia tuh masih punya uang pensiunan sama THR. Tepat di hari itu, Abah dibonceng dan dianterin oleh Didi, salah seorang menantunya, ke kantor pos Malimping untuk ya ngambil THR-nya si Abah. Kebetulan si Zainuddin ini lagi nguli di dekat rumahnya Abah. Pas dia ngeliat Abah pergi di bonceng itu, dia yakin nih, ini si Abah pasti mau ngambil duit THR. Wah, abis ini Abah pasti punya uang. Bisa nih aku pinjem. Gitu ya kata hatinya Zainuddin. Ah, nanti aku datangin si Abah buat pinjem duitnya. Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Zainuddin pun mendatangi Kemet. Dia tuh bermaksud untuk meminjam uangnya Kemet. Langsung aja kan, dia bilang nih sama Abah Kemet, "Bah, Zainuddin pinjam duit dong, Bah, buat lebaran. Zainuddin nggak ada duit nih buat kasih ke istri sama anak Zainuddin." Nah, si Abah yang udah tahu tabiatnya Zainuddin yang biasa minjem doang, tapi jarang ngebalikinnya, dia tuh ngejawab, Ayah, Abah nggak ada duit. Zainuddin pun masih terus membujuk. "Ayolah, Bah, pinjemin Jai duit, nanti Zainuddin balikin kok duitnya." Abah pun inget utang-utangnya si Zainuddin. Alah, yang kemarin aja hamba pinjam duit Abah belum dibalikin. Udah, nggak boleh Abah minjemin lagi. Tak nggak ada. Pokoknya Abah mah nggak ada uang buat kamu. Mual, ayat. Gitu ya, ditolak mentah-mentah kayak gitu ya, si Zainuddin ini jadi naik pitam. Dia kesel banget sama Abah yang gak mau minjemin duit ke dia. Langsung nih dia pakai kaki kanan nendang pinggangnya si Abah. Namanya juga Abah udah tua ya, udah 90 tahun kan. Udah renta banget itu orang tua. Ih, ditendang begitu, pastilah Abah langsung jatuh tersungkur. Dan ya udah, langsung gak sadarkan diri. Mbak Sartimah yang dengar ada ribut-ribut di ruang tamunya langsung aja menghampiri. Zainuddin, kenapa kamu datang marah-marah begitu? Bikin ribut, mau apa kamu? Ya Allah, Abah kenapa ini? Kamu apain Abah Zainuddin? Karena si Zainuddin ini emang udah kesetanan, dia malah nendang pahanya Mbak Sartimah. Yang Mbak Sartimah yang cuma seorang perempuan tua renta, pastilah ditendang begitu ya jadi jatuh terus pingsan dia. Ngelihat nenek kakeknya yang udah nggak sadarkan diri karena ulahnya si Zainuddin sendiri, Zainuddin ini bukannya panik ngecek keadaan nenek kakeknya, dia malah langsung nyari pekinya si kakek, si Abah Kemet. Karena apa? Karena dia tahu nih, Abah Kemet ini model abah-abah yang suka nyimpen duit tuh di selipan pecinya. Dicari-cari kan nih, pecinya tuh ada di mana? Ternyata peci itu ada di kamarnya Abah. Nah, pas ketemu itu peci, bener aja ada duit 300.000 rupiah di selipannya. Dan ya langsung diambil aja tuh duit. Pas ngeliat lagi si kakek dan neneknya itu, Zainuddin nih lihat ada cairan merah dari kepala kakek neneknya. Tapi tetap dia nggak peduli. Dan udah tuh dia pergi aja ngeloyor gitu dari rumah itu tanpa mengecek sama sekali keadaan nenek kakeknya yang udah tersungkur dan pingsan. Di keesokan harinya, tepatnya tanggal 25 Maret 2024, hari Senin nih ya, ada nih tukang sayur yang lewat pagi-pagi. Dan biasanya Abah Kemet dan Mbah Sartima ini sudah beraktivitas di halaman rumahnya. Kalau enggak pun, misalnya ada tukang sayur lewat, pasti mereka keluar nih, beli ataupun enggak beli ya. Nah, hari itu ya sama kayak hari biasanya, tukang sayur ini teriak menjajakan dagangannya. "Yur, sayur, sayur, Bah, sayurnya Bah, Mbak Sartima, beli sayur nggak?" Diteriakin begitu, nggak nyaut-nyaut. Si tukang sayur ini ngerasa aneh, curiga nih dia.
Mbak Sartima sama Abah Kemet kok nggak ada suaranya? Tumben-tumbenan, nggak biasanya begini. Ini nenek kakek sehat kan? Apa pergi ya orangnya? Karena penasaran nih ya si tukang sayur ini pun dia ngedeketin rumah Abah Kemet. Ya rumahnya ini kan nggak ada pagernya gitu. Jadi si tukang sayur ini dengan gampangnya ngelongok ke arah jendela depan. Disitulah dia ngelihat Abah Kemet dan Mbak Sartimah ini tiduran. Tidurannya sih ya biasa aja ya kelihatannya. Tapi tempatnya nggak biasa. Kayak bukan di atas kasur gitu. Malah malang melintang. Nona ada ya videonya pas Abah Kemet dan Mbak Sartimah ini ditemukan. Tapi Nona kayaknya bakal share yang nggak disensor di Twitter aja ya, biar lebih aman. Sebenarnya emang nggak terlalu kelihatan cairan merah di mana-mana gitu ya. Hanya kayak orang lagi tertidur. Tapi tidurnya itu kayak nggak sadar gitu. Jadi ya di sembarang tempat aja. Si tukang sayur yang curiga pun manggilin tetangganya Abah, namanya Bu Suheni. Dia cerita ngeliat kejanggalan di rumahnya Abah. Langsung lah si tukang sayur sama tetangga-tetangganya Abah ngedobrak pintu. Bener aja, Abah Kemet sama Mbak Sartima ini ditemukan sudah nggak bernyawa. Ditemukan juga ada luka membusuk di daerah kepala mereka akibat benturan benda tumpul. Kemungkinan itu ya benturan ketika mereka ini jatuh ke lantai. Dan benturan karena ditendang tadi si Jainuddin. Heboh pasti itu kan warga kampung. Abah Kemet sama Mbak Sartimah meninggal loh. Kayaknya dirampok deh. Karena duitnya si Abah tuh hilang. Polisi yang menyelidiki kasus ini pun pertamanya mengira kalau kedua orang tua ini tuh korban perampokan. Tentunya polisi mencari nih siapa pelakunya dan ngabarin juga nih ke keluarga korban. Salah satunya ke si Zainuddin. Pas dikabarin begini, si Zainuddin tuh langsung pura-pura sedih dia. Histeris nih dia. Nangis sejadi-jadinya dikabarin kayak gitu. Tapi ya, dia kan juga diselidiki polisi tuh. Nah, jawaban-jawaban dia ini tuh membuat polisi jadi ragu. Di hari kejadian, dia tuh ngakunya lagi nguli kan, dan gak datang ke rumah korban. Tapi ada saksi yang melihat kalau Zainuddin datang ke rumah Abah Kemet. Dan juga tingkah laku atau gerak-geriknya dia tuh mencurigakan. Ketika lagi gak dilihat orang, Zainuddin ini gak kelihatan sedih. Biasa aja gitu dia. Tapi begitu diliatin orang, langsunglah dia sok-sokan tuh histeris nangis-nangis gitu. Didesak terus kan nih si Zainuddin sama polisi dan akhirnya dia mengakui kalau dia datang ke rumah korban dan menendang kakek neneknya. Dia ngakunya tuh nggak tahu kalau kakek neneknya itu sampai meninggal gara-gara dia tendang. Tapi dia juga nggak ngecek nih keadaan nenek kakeknya setelah dia perlakukan kayak gitu. Dan akhirnya karena perbuatannya tersebut, si Zainuddin ini dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Kemudian pasal 365 ayat 2 dengan ancaman penjara 15 tahun. Serta pasal 351 ayat 3 dengan ancaman penjara 7 tahun. Mengenai pencurian yang melibatkan kekerasan sehingga korban sampai kehilangan nyawanya. Biasanya saudara kembar itu kan kayak lengket banget gitu ya satu sama lain. Apa-apa barengan, apa-apa selalu berbagi, saling membantu satu sama lain. Nah, tapi berbeda banget nih ya sama saudara kembar asal kampung Negeri Mulia, Kecamatan Gunung Labuhan, Waikanan, Lampung. Mereka berdua ini selalu cekcok. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like, komen, dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ya. Terus pastiin kamu udah subscribe channel Nona biar Nona tuh makin semangat berbagi ceritanya. Oke? Nah, nama kedua saudara kembar ini adalah Sri Hardiansyah dan Sri Harmudin yang masing-masing berusia 29 tahun. Ayah mereka bernama Abdul Wahid. Entah karena apa awalnya, kedua saudara kembar ini selalu aja ada hal yang bisa membuat mereka itu bertengkar, berkelahi, cekcok, adu mulut. Jarang banget ya pokoknya mereka berdua ini tuh akur. Nah, untuk masalah status pernikahan, Sri Hardiansyah ini diketahui sebagai kakaknya. Dia tuh sudah menikah dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil Dewi. Dan Dewi ini saat ini tuh sedang mengandung anaknya Hardiansyah. Dewi lagi hamil gitu ya. Nah, kalau Harmudin ini, dia tuh diketahui masih single. Tapi semua orang ini, baik Hardiansyah dan istrinya, juga Harmudin, masih tinggal di satu rumah, yaitu rumah orang tua mereka.
Di hari Minggu tanggal 7 April 2024 atau 3 hari menjelang hari Lebaran, semua keluarga sedang sibuk nih, nggak terkecuali bapak dan ibunya si kembar. Hardiansyah pun masih harus bekerja di hari itu. Jam 11 siang itu hanya ada Dewi dan Harmudin di rumah. Dewi pun menyerahkan baju lebaran yang dititipkan mertuanya untuk adik iparnya si Harmudin ini. Dewi ini bilang, "Harmudin, ini ada baju lebaran dari bapak ibu. Tadi nggak sempet ngasih langsung, mereka lagi sibuk, makanya dititipkan ke aku, disuruh nyampein ke kamu baju ini." Harmudin menerima baju itu dengan tatapan datar. Dia nggak seneng, apalagi berterima kasih ya. Malah baju itu dia taruh aja di dapur, terus Harmudin ini pergi aja gitu, entah kemana. Pas mau maghrib, Harmudin pun balik ke rumah. Saat itu yang ada ya masih cuma si Dewi aja. Harmudin nih tiba-tiba marah. Emosi dia langsung ngebanting gelas sama piring. Bang gitu kan. Dewi yang dengar suara pecahan itu langsung ngehampirin si Harmudin. Dewi nanya nih, "Harmudin, kamu kenapa? Pulang kok marah-marah, banting-banting piring kayak gitu?" Bukannya mendapatkan jawaban, Dewi ini tiba-tiba dicekek. Bingung kan si Dewi? Sambil berusaha ngelepasin tangannya Harmudin, si Harmudin malah makin kenceng itu tangannya di leher Dewi. Sambil dia tuh ngomong, "Kenapa kamu yang ngasih baju lebaran? Kenapa nggak bapak ibu langsung aja yang ngasih baju? Nggak mau aku kalau kamu yang ngasih." Tepat di saat yang sama, Hardiansyah, suaminya si Dewi alias kakak kembarnya Harmudin ini, sampai di rumah pulang dari kerjaannya. Melihat istrinya dicekek gitu, Hardiansyah langsung marah dan berusaha ngelepasin tangannya Harmudin dari lehernya Dewi. "Heh, Harmudin, apa-apaan kamu? Kenapa Dewi dicekek? Heh, sadar kamu." Di saat itu ya, Harmudin tuh melepaskan cengkraman tangannya dari lehernya Dewi. Tapi si Harmudin juga ngedorong Hardiansyah sampai jatuh tersungkur. Harmudin juga mengambil sebilah golok yang ada di dapur itu. Langsung aja Harmudin ini mau menghunuskan golok ke Hardiansyah. Mau ngebacok gitu kakaknya ya. Ribut deh ini ya, kakak adik kembar ini. Dewi yang ketakutan melihat suaminya sama adik iparnya itu berkelahi bawa-bawa golok, langsung lari keluar meminta pertolongan tetangga. Tolong mbak, tolong bu. Dian sama Udin berantem lagi, tapi kali ini bawa-bawa golok. Pak, bu, tolong. Heboh ini si Dewi minta tolong, takut kedua saudara kembar itu saling adu bacok. Hardiansyah dan Harmudin masih lanjut berkelahi nih. Sampai akhirnya Hardiansyah ini bisa berdiri dan merebut golok dari tangannya Harmudin. Seketika itu juga Hardiansyah menebaskan golok yang ada di tangannya sebanyak 1 kali. Pas! Dan sabetan itu mengenai tepat leher depannya Harmudin. Dan langsung itu cairan merahnya keluar muncrat banyak banget kan. Hardiansyah yang panik melihat adiknya ini terluka, malah kabur dengan mengendarai motornya. Katanya nih ya, ada saksi mata yang melihat kejadian itu, di mana Hardiansyah ini keluar dari rumah dengan berlumuran cairan merah. Ketika si Dewi ini kembali bersama para tetangganya, hujan-hujanan nih, karena ya saat itu memang sedang hujan deras ya. Mereka menemukan Harmudin yang sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan luka sayat di lehernya. Langsung nih ya, warga membawa Harmudin ke rumah sakit Handayani. Sayangnya, nyawanya Harmudin ini nggak dapat diselamatkan. Pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul setengah 6 pagi, Hardiansyah ditemukan sedang berada di Dusun Beringin, Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara. Dia langsung ditangkap dan mengakui perbuatannya. Ditemukan juga barang bukti berupa golok dengan panjang sekitar 40 cm, satu baju kaos oblong berwarna hitam lengan pendek yang dipakai korban saat kejadian, satu baju kaos oblong warna hitam lengan pendek, dan satu celana panjang jeans warna biru yang dipakai tersangka saat kejadian, serta satu karpet warna hijau ukuran 2 x 2 meter yang terdapat bercak cairan merahnya si Harmudin sebagai korban ya. Atas perbuatannya, Hardiansyah alias Dian dapat dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.
Oke, itu tadi 2 kasus yang bikin gak habis pikir ya. Harusnya saat lebaran tuh kan jadi momen kita kumpul keluarga gitu ya. Tapi bisa-bisanya orang-orang ini tuh ribut sama keluarganya sendiri sampai berakhir adanya korban jiwa. Kayak bisa-bisanya gitu sama keluarga sendiri malah berakhir tragis. Bukannya maaf-maafan, kembali ke fitri, malah karena hal sepele akhirnya lebaran di penjara. Gimana menurut kawan Nona kasus kali ini? Apa hukuman yang mereka terima sudah sepantasnya? Atau gimana? Yang salah siapa sih? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apalagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona tuh makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye.